Listener, ini satu sesi terakhir kita ya, berbicara mengenai pelayanan begitu ya. Jadi contoh sederhana pun seandainya kita membeli ya di pasar tradisional pun pelayanan harus bagus ya Pak Kris ya. Nah, betul. Pelayanan tidak membedakan apakah bisnisnya modern atau tradisional, pengusaha besar atau pengusaha UMKM. Tidak ada bedanya. Hampir di semua bisnis mempunyai aspek pelayanan. Ini kenapa kita mengambil tema semua bisnis adalah bisnis pelayanan. Ya, bahkan di tradisional pun membutuhkan pelayanan. Seperti contoh, kalau di tradisional kan biasanya kita bilang barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Faktanya di toko yang menjadi langganan saya, ketika saya punya masalah, saya kembali, mereka tidak mempermasalahkan bahwa sudah ada di nota atau di bondnya statement bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Tidak ada persoalan itu. Dia tetap melayani saya seolah-olah term itu tidak pernah ada. Dan tetap mengizinkan saya untuk menukar barang yang ternyata terbukti rusak. Wah, bagus sekali itu ya. Itu bukti. Apakah itu tidak akan membuat saya menjadi loyal? Iya, jawabannya. Membuat saya sangat loyal pada toko tersebut. Bahkan saya berani merekomendasikan toko tersebut. Ini barusan tadi kan saya bilang ke Mbak Riri. Mbak Riri kalau cari produk-produk seperti itu, perlengkapan gadget, pergi aja ke toko tersebut karena layanannya bagus plus harganya bersaing. Oke. Ibu Nia di Tebet, selamat pagi. Ini pengalaman sewaktu Idul Adha. Gampangnya orang lagi nyate-nyate. Saya beli di seorang pedagang tradisional tusuk sate. Berapa bang sebungkus? 10.000 katanya. Isi berapa? Emangnya saya hitungin bu? Gitu jawabannya. Sebel banget. Ini nyambung dengan jawaban Mbak Eti sebelumnya ya. Bahwa sebagai penjual adalah kewajiban kita mengetahui produk yang kita jual. Ya, kali itu kan dibikin tangan gitu Pak ya, dadakan disaset, diikat dia nggak hitung lagi berapa jumlahnya. Pertanyaan yang wajar karena pembeli kan kadang-kadang mau pesta menyiapkan untuk 50 orang. Betul. Dia takut salah beli. Wajar, pertanyaan yang wajar, bukan mengada-ada ya. Emang saya hitungin bu. Kitanya yang harus lebih tenggang rasa. Tenggang rasa ya. Tapi kalau menghadapi pedagang seperti ini yang dilakukan konsumen itu gimana Pak Kris baiknya untuk agar pelayanan mereka juga lebih bagus, meninggalkannya mencari ya produk serupa tempat lain atau gimana? Nah, konsumen tadi seperti kita sampaikan bermacam-macam. Tetapi survei mengatakan data seperti ini dan ini sangat mengerikan. 100 konsumen yang tidak puas, hanya 4% yang mau komplain. Oh gitu. Mengerikan kan? Hanya 4% saja dari konsumen yang tidak puas yang mau komplain. Kenapa bisa begitu? Entahlah. Mereka barangkali pikir kenapa malu, takut. Kenapa saya mesti repot-repot. Nah, kemana yang 96%? Ya. Yang 96% meninggalkan. Just walk away. Karena ini surveinya dilakukan di negara maju. Mereka hanya meninggalkan. Padahal di negara maju kesadaran konsumen lebih tinggi. Itu pun terjadi. 96% just walk away, meninggalkan bisnis tersebut. Iya, meskipun di negara maju ya. Meski di negara maju. Nah, bagaimana dengan kita? Males berantem kali yang Pak. Konsumennya lebih tepos liro ya, orang timur, sungkan berdebat. Apa yang terjadi di negara kita? Saya jangan-jangan yang berani komplain hanya 2%, jangan-jangan. Bisa jadi. Iya kan? Ya kalau meninggalkannya pasti ya, Pak. Makanya meninggalkannya pasti. Pasti, tapi komplainnya yang enggak ini ya. Dengan mengetahui rasio tersebut, kita bisa hitung. Kalau ada 4% yang komplain, berarti ada 96% yang tidak komplain, dan itu jumlahnya besar sekali. Iya. Jadi apa saran Pak Kris untuk para konsumen kita, lebih kritis atau gimana? Konsumen punya haknya sendiri ya. Macam-macam tadi. Kalau saya pribadi, saya akan menyampaikan karena memang saya sudah terlatih untuk memberikan nasihat kepada orang dengan harapan mereka membaik. Tetapi kalau itu tidak mempan, saya pun akan mengambil sikap yang sama, yaitu meninggalkan. Saya cari yang lain. Ya. Baik, ini karena keterbatasan waktu kita, begitu ya. Semoga
kita yang ada di jajaran pelayanan ini menjadi lebih mengutamakan kepuasan konsumen agar bisnisnya juga semakin lancar, begitu Mbak Eti ya. Dan selamat pagi juga kepada para UMKM yang sedang bergabung, yang ingin produknya juga bisa dipasarkan begitu ya bersama rekan-rekan UMKM lainnya. Silakan menghubungi Mbak Eti Teja Laksana. 6 orang yang mendapatkan majalah Retail Indonesia, nanti Mbak Eti akan mengirimkan kepada Anda ini. Kita kasih kepada 6 orang ya. Kita berikan kepada Mbak Ira, kemudian Mas Aditya, Mbak Diah, kemudian juga tadi ada Mbak Nia, ada Pak Wirya, dan ada Ibu siapa Wirya. ini? Ibu Wirya. Satu lagi siapa ya? Baru 5 ini. Mbak Ambar ya. Silakan Anda lengkapi ya. Telepon ke 791904113. Alamat lengkapnya di mana? Nanti akan kami kirimkan majalahnya. Terima kasih Pak Christian F. Gusway, Mbak Eti Teja Laksana. Dear listener, acara ini didukung oleh Yayasan Mandiri, pengusung pos pemberdayaan keluarga yang mengajak kita lebih berdaya baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, dan kebun bergizi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.